merupakan tawaran yang dilakukan para murid-murid Yesus setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, dan hal ini tertulis di dalam Injil pasal 24 ayat 53 yang kita bacakan. Saya bacakan dari terjemahan kedua. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi seperti kita hari ini berada di dalam bait Allah, dan untuk itu mari kita memuliakan Allah dengan sepenuh hati. Dan yang kedua, mendukung kegiatan kita hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-14. Mereka semua berkumpul dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai PDP ini dengan kita cantumkan di dalam pikiran kita bahwa murid-murid Yesus dan Tuhan Yesus sudah mengajarkan keadaan ini kepada kita lewat firman. Mari Bapak Ibu kita menyanyi, kita berdiri ya, kita berdiri, saya ulang Bapak Ibu berdiri, kita menyanyi segala puji syukur 2 kali. Itu jangan lupa musiknya ya. Kita
atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami menserahkan ibadah persekutuan Pentakosta hari ke-7 ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir ibadah ini, serta biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dalam mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan Penatua Setiawati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Nabi Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita bertemu tentunya dalam kasih Tuhan. Mari sambil duduk, gak apa-apa, kita menyanyikan bertemu dalam kasih-Nya 2 kali. Baduy. Nah, seperti itulah kehidupan mereka ini. Tapi saya
Kemudian udah ketemu di sini, kami di sana. Kalau ke pasar itu sekali seminggu namanya pekan sekali seminggu. Kalau sekali seminggu tiap hari Rabu sekolah libur. Nah, pasar belanja. Kalau di kampung gitu mah, nah beras, tomat, cabai, kayu bakar, sayur nggak usah beli. Yang harus kita beli ke pasar garam dengan ikan asin. Nah itu. Bagaimana saya ke pasar itu, Bapak dan Ibu? Saya gendong satu di depan, saya gendong satu di belakang anak saya ini, si kembar. Di belakang satu, di depan satu ke pasar. Jalan kaki berapa kilometer kira-kira ke kampung? Berapa? 5 kilometer lebih. Dari sini ke Salatitanah. Supaya ketemu dia. Kalau enggak, kalau kita capek kita naik pedati. Pedati ini udah penuh dengan hasil bumi yang akan dibawa ke pasar. Naik ke situ. Nah itulah penderitaan atau bukan penderitaan. Perjuangan hidup. Ya. Kalau orang tua memang udah gelisah gimana hidupnya di sana gimana. Tapi saya melaksanakannya dengan senang hati. Ini Petangku udah sampai di Jawa Barat nih ya ceritanya. Petangku di Jawa Barat. Nah, di tempat di Jawa Barat Petangku 5 kali Petangku melamar dari pegawai negeri baru dapet. Puji Tuhan saya duluan. Nah, tiba-tiba Petangku pulang ke Sumatera lagi. Berapa bulan tuh? Ada 6 bulan mungkin kami tinggal ya. Kenapa langsung pulang? Ayo berangkat katanya. Ayo berangkat, jangan ini. Kenapa? Di Jawa Barat ini aneh jangan. Di Sukabumi aneh. Kenapa? Wah, dapat godaan terus. Dapat godaan terus katanya. Kenapa? Godaan apa? Gitu ya. Ke kamar. Mulut udah masuk begitu lagi. Pak, tolong membersihkan kamarnya katanya. Jangan. Kata Petangku gitu ya. Terus dia datang. Perpindahan saya belum beres loh. Ini semua pindah saya belum beres kata saya gitu ya. Udah berangkat aja nanti aja itu gampang. Bukan urusan jamaah. Nah itu berangkatlah kami ke Jawa Barat. Kalau zaman dulu Bapak Ibu naik kapal Tangkumas bukan seperti sekarang pesawat. Naik kapal Tangkumas itu ekonomi. Di kelas ekonomi paling rendah kapal itu. Kalau air pasang masuk semua air kita di situ ya. Nah, si kembar saya bawa masih kecil. Di dalam kapal itu si kembar panas, buang-buang air. Aduh gimana bingung. Gimana ini? Nangis terus. Puji Tuhan, yang di dalam kapal itu banyak yang menolong. Sini Bu saya gendong Bu. Tahu-tahu Petangku pergi lagi ke kamar mandi, jatuh lagi di kamar mandi. Karena ini kapal laut ya. Waduh, kata saya ketangkap pas zaman dulu Bu. Terus, aduh gimana Petangku? Karena ini suami siapa? Dengan suami saya. Suami saya gitu. Tapi puji Tuhan, banyak yang menolong juga. Ada yang mengasih obat, ada yang mau kirim balsam, ada yang ngasih kopi, kocok kopi katanya gitu ya. Ke Petangku deh. Aduh, puji Tuhan, banyak yang menolong. Akhirnya Petangku sadar, dia bisa lagi kembali ke tempat kami, ditolong sama orang banyak yang menolong. Jadi pertolongan Tuhan itu benar-benar saya rasakan
berjuang juga. Ya, melahirkan Noni, saya juga dalam krisis melahirkan Noni ini saya ibaratnya perdarahan lah istilahnya ya. Puji Tuhan, ada orang tua angkat saya di sini, yaitu orang tua saya. Kalau pernah jabar makanya sampai sekarang mereka menganggap saya anak paling besar di keluarga itu. Karena pertama datang ke Sukabumi mencari keluarga anak itu dulu, dapatlah orang tua itu bapaknya jabat, bapak saya. Nah, dalam penyakit saya ini melahirkan Noni, saya dibawa lagi ke rumah sakit karena bluting lagi. Noni dengan anak-anak yang masih kecil-kecil ini dibawa ke jalan veteran semuanya, dirawat di jalan veteran. Aku di rumah sakit. Puji Tuhan, banyak yang menolong. Dan setiap saat aku mengajar di sini, banyak yang membantu anak-anak kami. Ya, putaku, aku yang jaga. Begitu Bapak Ibu, doa dari saya ini, Tuhan tolong dimanapun saya ditempatkan, tolong Tuhan. Dan kedua terakhir kami adalah Leonel yang mengalami sakit, jatuh, dan kemudian diponis sama dokter tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa bicara, tidak akan bisa makan nasi keras. Wah, bagaimana orang tuanya? Sampai nangis-nangis mamanya. Saya juga untung saya sudah pensiun, bisa sepenuhnya mengurus cucu ini. Kemana-mana saya bawa, sampai antri berobat sampai subuh, nemani mamanya sampai subuh. Kami berjuang, di mana ada pengobatan kami bawa ini Leonel. Berkat doa juga, saya bawa ke lansia. Siapa yang mau didoakan? Kata Pak Pendeta. Aku. Nah, didoakan. Pak Ukir juga lagi doakan. Siapa yang mau didoakan? Aku, kata Leonel. Jadi kekuatan doa, di samping kita berusaha berjuang, kekuatan doa sangat, ya. Jadi sekarang Leonel sudah bisa mengikuti pelajaran, puji Tuhan, Pak Ukir, ya. Ini perjuangan, sebab ini cucu paling kecil. Kalau ada orang batak juga, ini yang paling. Jangan sampai aku pergi dulu sebelum cucu paling kecil ini bisa. Ada lagu ini juga. Pusat kemudian itu harus bisa saya lihat sampai berhasil itu dalam orang batak, ya. Dan aku juga di sini akan memuji Tuhan, Pak Edo, menunjukkan kesaksian saya ini. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Boleh kita sama-sama?
Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu Bapa. Engkau telah mengumpulkan kami di rumah ini. Kami ingin bersekutu bersama-sama saudara seiman kami. Kami merenungkan sebagai dari firman Tuhan. Kami mengundang Kudus untuk masuk ke ruangan ini dengan berlimpah-limpah. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar, hanya berasal dari Tuhan saja. Biarlah Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang mengusir segala suara-suara iblis yang akan mengganggu kami. Ampunilah dosa serta kesalahan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa, pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 2 sampai dengan 6. Efesus 4 ayat 2 sampai dengan 6. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu saling membantu, dan berusahalah memelihara persatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu harapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Berbahagialah kita yang senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Masuk temanya nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bertanya sekarang hari apa? Jumat. Hari Jumat ya. Idul Adha. Oh, hari Idul Adha. Ya, kalau begitu mohon maaf lahir dan batin. Ya, Bapak Ibu ya, mohon maaf lahir dan batin. Hari Jumat adalah hari berkah. Hari Jumat adalah hari yang kalau dulu waktu saya jadi pegawai itu hari yang dinanti-nantikan karena malamnya itu udah santai gitu ya, nggak berpikir untuk besok itu apa sih tugas saya, berpikir gitu ya. Bapak Ibu, hari ini adalah hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Tanggal cantik 6 dan 6 bulan 6 tanggal cantik. Oh iya, luar biasa untuk saya. Untuk Bapak Ibu semua ya. Ini hari ini tanggalnya tanggal ramah banget nih, 6 dan 6. Jangan tambah 6 lagi. Ya. Kalau tadi yang dari Litogros itu besar, yang bersaksi juga besar. Sekarang yang membawa firman kecil. Bapak Ibu santai dulu ya, kita santai dulu lah ya, supaya sedikit menghilangkan ketegangan yang ada di sekitar kita. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini yang diambil sudah kita baca sama-sama tadi, Efesus 4 ayat 2 sampai 6.
mempunyai tema adalah solidaritas dalam Roh Kudus. Tapi kalau saya baca temanya solidaritas dalam Roh Kudus dengan kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Regina, sepertinya saya sudah beres khotbahnya. Ya, udah beres karena itulah sebetulnya wujud nyata kehadiran Roh Kudus. Kalau di antara satu sama lain, kalau di antara maaf nih ya, Bapak Abu Bolon dengan Ibu Regina, dengan teman-teman di Medan, dengan teman-teman di sekolah di Sukabumi, ya, dan teman-teman lainnya, itu kalau mereka itu tidak bersatu dalam Roh Kudus, nggak bakalan kejadian seperti yang Bapak Ibu Abu Bolon rasakan ya. Betul ya? Kalau tidak ada persatuan Roh Kudus. Kalau saya mendengar tadi Ibu Regina mengatakan puji Tuhan ada yang menolong, puji Tuhan anak saya ada yang mengasuh atau menjaga, puji Tuhan ada yang ngasih obat. Itu sebetulnya karena kehadiran Roh Kudus. Nah, jadi kalau begini saya nggak usah lagi ngomong Pak Pendeta, sebetulnya ini udah beres sebetulnya. Terima kasih ya Ibu Regina sudah memberikan pencerahan kepada saya sehingga itu menjadikan bagian dari tema kita yang harus diungkapkan. Ya, solidaritas dalam Roh Kudus. Kita sudah tahu semuanya ya Bapak Ibu ya, solidaritas itu asal katanya solider. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, solidaritas itu adalah suatu perasaan. Ini mainnya perasaan apa ya? Solidaritas itu suatu perasaan. Perasaan yang setia kawan. Perasaan yang senasib. Begitu Ibu Temu Bolon masuk ke Sukabumi, ternyata solidaritas masyarakat Sukabumi itu luar biasa. Mereka saling memperhatikan, saling peduli. Mereka merasakan senasib. Kalau saya punya anak kecil begitu juga rasanya. Jadi waktu Ibu Regina punya anak kecil, teman-teman yang juga bilang, ngapain lu punya anak kecil aja mau tahu aja. Kan begitu. Ternyata ada juga sukacita dengan anak-anak kecil itu. Bahkan tidak mengganggu pekerjaan itu. Ya, itu karena kehadiran Roh Kudus. Ya, sedikit pengalaman juga sebetulnya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah satu pekerjaan dengan saya juga waktu itu bawa bayi umur 40 hari, bawa di teng-teng, luar biasa. Anak kecil di sini 2, di sini 1. Kalau sedang jalan, satu pegang baju sebelah kiri, satu pegang baju sebelah kanan, jadi saya agak sulit bawa bayi sampai di sekolah, bayinya ditaruh di mana? Ditaruh di ibu penjaga sekolah. Itu terjadi bukan karena baiknya saya, tapi karena Roh Kudus tercurah atas ibu penjaga sekolah dan juga kepada bayi itu dan juga kepada segenap anggota sekolah. Tanpa itu mungkin tidak akan terjadi. Ya, Bapak Ibu, memang untuk menyatakan perasaan setia kawan kepada sesama, untuk menyatakan perasaan senasib pada sesama kita, gampang atau mudah Bapak Ibu? Gampang atau mudah? Susah atau mudah? Susah atau mudah? Untuk Bapak Ibu menyatakan perasaan, saya setia kawan dengan kamu, saya setia kawan dengan kamu, saya senasib dengan kamu, itu gampang atau sulit untuk menjalankannya? Sulit. Ini Efesus ini ternyata berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang kecil yang perlu dirasakan, tetapi kita
dulu kan pernah sama-sama jalan-jalan, itu mah cinta ya. Tapi ketika terjun bersama-sama, apa yang terjadi? Berubah perasaan itu. Berubah perasaan itu seakan-akan tidak hadir adanya Roh Kudus. Semua padahal semuanya diberi Roh Kudus oleh Tuhan, tapi tidak bisa menyatu, sehingga tidak punya perasaan. Sekali lagi, solidaritas. Berbicara solidaritas adalah berbicara tentang perasaan. Kalau bicara tentang perasaan, adalah rohani, Bapak Ibu. Kelembutannya, bukan kekasaran, bukan kekejaman, bukan. Tapi kelembutan yang keluar dari hati kita karena kita itu sudah dipertemukan dengan Roh Kudus. Nah, itulah Bapak Ibu, di sini Efesus 4 ayat 2-6 ini mengingatkan kepada kita yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus berani menulis di Efesus itu? Karena Rasul Paulus tahu siapakah jemaat di Efesus itu. Jemaat di Efesus adalah sama dengan kita, sama-sama bergereja, sama-sama berbakti, ya. Demikian juga jemaat di Efesus. Mereka itu sama-sama mengenal yang namanya Kristus, sama-sama pengikut Kristus, sama-sama. Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya jemaat pengikut Kristus yang ada di Efesus itu ternyata pecah belah. Sebab mereka itu mengutamakan, saya ini orang Yahudi, kamu kan bukan orang Yahudi. Padahal Rasul Paulus tahu dia ini kan sama-sama pengikut Kristus, tapi kenapa dia itu berlaku seperti itu? Makanya di sini Rasul Paulus mengingatkan, ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di Efesus itu ada kelompok yang satu kelompok merendahkan kelompok yang lain. Bayangkan Bapak Ibu kalau sudah ada satu kelompok merendahkan kelompok yang lain, itu apa yang terjadi? Bayangkan di Efesus begitu masyarakatnya, padahal dia itu ikut Kristus, berarti kan sama dengan kita. Kita ini sama-sama pengikut Kristus, rajin ke gereja, aktif kegiatan gereja, melayani ini, melayani itu. Tapi benar ya, kita kan berperan berbeda ya. Saya pribadi suku Jawa, ya kan? Ibu Mada suku Batakaro, ya kan? Ibu Aceng suku apa? Tionghoa. Jadi kita ini macam-macam, ya. Dari Sabang sampai Merauke, satu dalam kesatuan. Nah, Paulus mengingatkan kepada jemaatnya di Efesus, sama juga mengingatkan kepada kita sebagai jemaat gereja, sebagai komunitas iman Kristen, sebagai komunitas bergereja, mengingatkan kepada kita seperti Paulus mengingatkan kepada jemaatnya di Efesus.
Paulus mengingatkan, yaitu kalau kita sudah dipersatukan oleh Kudus, siapapun kita, baik dari Sumba, baik dari Jawa, baik dari Tionghoa, baik dari Medan, baik dari Sunda, baik dari mana aja, kalau memang sudah dipersatukan oleh Roh Kudus, itu dipelihara. Orang Yunani, orang-orang Yahudi dengan orang-orang Yahudi memang berbeda, tapi harus dipelihara persatuan itu karena satu-satu itu sudah dipersatukan oleh Roh Kudus. Jadi jangan sampai muncul adanya saling merendahkan. Kalau ada situasi yang saling merendahkan, berarti tidak akan ada yang namanya lemah lembut. Tidak ada yang namanya apa tadi? Lemah lembut apa lagi? Ya, kita lihat di sini. Tidak ada lemah lembut, tidak ada kesabaran. Kenapa? Karena mereka itu saling merendahkan satu sama yang lain. Ya Bapak Ibu, di sini Efesus mengatakannya kepada jemaat di Rasul Paulus mengingatkannya kepada jemaat di Efesus, demikian juga kepada kita semuanya. Kita diingatkan, walaupun kita ini berbeda-beda ras, berbeda keturunan, berbeda generasi. Siapa yang sini termasuk generasi Z? Siapa generasi Z? Siapa yang termasuk generasi baby boomer? Ya. Siapa yang termasuk generasi milenial? Nanti katanya kalau sudah ada generasi Z, ada generasi Alpha. Ya. Nah, Bapak Ibu, tiap-tiap generasi itu punya karakter. Salah satu contohnya saya baca dulu ya. Generasi baby boomer itu adalah generasi yang setia kepada tradisi zaman dulu. Makanya Bapak Ibu jangan suka dipermasalahkan ya kalau generasi baby boomer itu sudah mengatakan, kenapa sih kok sekarang kayak gini, kok nggak kayak dulu? Nah, itu baby boomer tuh. Ya, itu baby boomer tuh. Jangan dipermasalahkan yang itu nggak boleh kata Rasul Paulus. Kalau kita permasalahkan nanti kita tidak damai sejahtera, tidak bisa memelihara kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Demikian juga generasi Z. Generasi Z itu nggak mau perhatiin apa yang dikata orang tua. Pengen megang apa itu? Ya, megang gadget aja, nggak tahu game, nggak tahu apalah, nggak ngerti. Bantu orang tua sampai enggak. Sampai orang itu semangat, akhirnya muncul ketidaksabaran. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan pada kita ya, mau generasi boomer, baby boomer sampai dengan generasi Z adalah generasi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu harus dipersatukan, jangan dicerai-beraikan. Kalau sampai dicerai-beraikan, apa yang terjadi? Nanti kita seperti jemaat di Efesus. Katanya sering gereja, katanya ikut kegiatan gereja, katanya ini, katanya itu. Tapi kok dengan anaknya sebegitu, dengan temannya begini, dengan bestinya begono. Nah, itu Bapak Ibu, jangan sampai seperti itu. Makanya Paulus mengingatkan kita yang berbeda ini, yang sudah dipersatukan dengan Roh Kudus, mari kita pelihara. Bagaimana
dengan damai sejahtera. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa memberikan damai sejahtera kepada sesamanya, itu berarti dalam diri Bapak Ibu itu sudah memiliki damai sejahtera. Berarti sudah memiliki Roh Kudus. Itu Bapak Ibu. Kesannya Rasul Paulus itu memang menurut saya sih keras banget buat saya. Buat saya keras banget. Kenapa? Karena saya juga sering tidak sabar. Tapi kalau saya tidak sabar, saya juga akhirnya merendah. Saya minta maaf, mungkin dia sakit hati dengan ucapan saya. Padahal tujuan saya juga memang baik sih kalau menurut saya. Karena generasi berikutnya kita nggak tahu, ya kan? Nah itu bagaimana? Jadi kalau kita bisa memberikan damai sejahtera kepada sesama kita, berarti hidup kita juga diawali dengan damai sejahtera. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena kita kan memang sudah diusap oleh Roh Kudus, ya. Semua diusap oleh Roh Kudus, mau bahas apa aja, so pakai gak apa-apa. Karena kita sudah disatukan. Kita kan senasib kita sama-sama senasib di dalam, sama-sama senasib di bawah kayu salib, ya kan? Senasib kita ini, jadi tidak ada kesombongan, tidak ada kecocokan. Kalau kita masih sombong, coba pada orang lain, berarti kita ini hati kita masih tinggi. Rendahkanlah hatimu, kan gitu ya. Ya, Bapak Ibu di sini bagaimana kita bersatukan tadi, bagaimana kita bisa bersatukan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita semua, yaitu dengan cara kita berikan damai sejahtera. Ya, tentunya bagaimana mempertahankan damai sejahtera itu tidak gampang, penuh kesabaran. Sabarlah. Beda generasi yang begini ya sabar aja lah. Yang penting dia masih ada di koridor. Tapi kalau kita sudah tidak sabar, itu berarti ego kita yang menonjol. Yang menonjol ego kita. Yang menonjol adalah kepentingan saya loh yang kayak begini. Saya maunya begini, saya maunya begitu. Ayo dong kamu ikut saya. Dipaksa-paksa. Lupa dia. Lupa bahwa semua orang itu sudah diberikan Roh Kudus dari Tuhan. Tapi gimana tuh caranya mengembangkan seperti itu, mempertahankan seperti itu? Saya nggak sabar loh, nggak sabar. Gimana caranya? Ya itu, doakan saja supaya apa yang dia perbuat bisa berbalik jadi lebih baik lagi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dijahatin sama orang, jangan balas kejahatan, tapi doakanlah dia. Doanya jangan doa yang jelek-jelek, doanya yang baik. Karena kalau Bapak Ibu bisa mendoakan yang baik, berarti akan dapat yang baik juga untuk Bapak Ibu gitu. Ya, jadi jangan lupa ya, tinggalkan ego kita. Tinggalkan ego kita supaya kita tidak membedakan satu sama yang lain. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu, ada pesan yang diberikan Paulus kepada kita. Pesan sekaligus teguran. Pesan sekaligus teguran. Apa pesannya? Pesannya di sini adalah kita jangan membesar-besarkan kemampuan kita satu sama lain yang berbeda. Jangan membesar-besarkan itu. Jangan membesar-besarkan yang namanya latar belakang kita yang berbeda. Jangan. Saya katakan jangan. Karena kalau kita membesarkan apa yang terjadi? Permusuhan. Permusuhan ada yang terjadi. Enggak suka sama si A, enggak suka sama si B. Saya sukanya sama si A, udah saya kumpul sama si A. Berarti kalau kita mau punya kreasi sendiri. Nah itu Bapak Ibu. Jadi solidaritas
Kudus itu adalah mengajak kepada kita bagaimana kita mempertahankan yang namanya solidaritas di dalam perbedaan yang macam-macam kayak ini. Saya beri contoh Bapak Ibu ya. Dalam satu kelompok, entah itu kelompoknya itu 6 orang atau juga 8 orang itu, semua anggota disuruh bersila, duduk bersila, kemudian tangannya itu tidak boleh memegang pakainya atau kakinya, tapi dia harus berangkulan satu sama lain. Nah, ketika mereka berangkulan, kemudian ada apa-apanya. Kalau sudah mengatakan tukang apa-apa mengatakan 1, 2, 3 lagi berdiri, kemudian diberi apa itu udah semua berangkulan sudah. Duduknya sila ya, nggak ada jok sila, kemudian berangkulan, kemudian kita berdiri. 1, 2, 3 berdiri. Apa yang terjadi? Dan itu apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu, rangkulannya itu jadi lepas. Kenapa lepas? Karena takut jatuh. Sehingga ada yang jatuh karena dia takut sama temennya, akhirnya jatuh. Tapi ada yang ingin tidak jatuh, akhirnya dia bisa melepaskan diri dari rangkulannya itu. Sebetulnya Bapak Ibu, permainan dalam kelompok itu sebetulnya menggambarkan kedekatan. Bapak Ibu, model itu kira-kira Bapak Ibu masuk model yang mana? Model yang jatuh atau model yang berdiri? Tapi ketika ada yang jatuh, ada teman yang ngomong, ngangkat, diangkat yang jatuh itu. Tapi yang berdiri diam aja, karena dia punya tujuan tertentu. Engkau sudah berdiri, tapi dia tak membantu temannya. Kira-kira Bapak Ibu kita adanya di model yang mana? Apakah mengangkat temannya yang jatuh? Apakah diangkat oleh temannya? Apakah berdiri sendiri untuk mencapai tujuannya? Mengangkat ya? Ya, itu ada dalam benak pikiran Bapak Ibu semuanya. Sebab Bapak Ibu semuanya setiap hari berelasi dengan sesama yang berbeda-beda tadi. Ketika Bapak Ibu ada dalam relasi bersama-sama, Bapak Ibu mendapat modal yang mana? Ketika ada teman yang jatuh, Bapak Ibu mau mengatakan apa? Mari berdiri, ayo, yuk kita tolong ya, kalau supaya bangkit lagi gitu kan ya. Ya Bapak Ibu, sebetulnya permainan seperti itu menggambarkan komunitas iman itu penting banget. Komunitas orang beriman itu penting banget dalam berrelasi satu sama yang lain. Tidak ada yang mementingkan diri sendiri, tidak ada yang menjatuhkan lawannya, bahkan harus saling menolong, harus saling menolong. Ya, Bapak Ibu, sebagai kesimpulannya, di sini kita diajak untuk saling membantu dan saling menopang sebagai umat yang telah mendapatkan karya persatuan Roh Kudus. Kiranya kita semakin disadarkan akan karya Roh Kudus dalam menyatukan umat percaya serta menjadi pribadi yang memelihara komunitas iman melalui kasih. Tuhan memberkati. Kita bersama.
poster. Poster ya, itu poster, bukan poster. Poster, driver dan keluarga. Artinya, marilah kita mendoakan karyawan gereja, semua karyawan gereja beserta keluarga. Dan juga saya ingatkan sekali lagi kalau bisa kita juga mendoakan pendeta kita, Pak Dokter dan keluarga, juga calon pendeta Pak Anies dan keluarga. Jadi karena mereka semua yang bekerja untuk gereja ini. Serta kalau masih ada waktu, Bapak Ibu, saya ingin menyarankan mari kita bersama-sama mendoakan niat kita untuk menjual tanah Gedong Panjang, semoga diberkati Tuhan dan biarlah kehendak Tuhan yang boleh jadi. Jadi saya tambahkan dua pendeta dan calon pendeta serta keluarga serta rencana penjualan tanah Gedong Panjang. Silakan. Nah, diingat-ingat, jangan pusing, diingat-ingat saja. Kalau lupa ya apa buat. Jadi seperti biasa, tidak suami istri, bukan anak dan orang tua. Ya, marilah kita belajar untuk membuka diri seperti kita sebelum
kiranya apa yang kami terima hari ini Tuhan boleh semakin memperkuat iman percaya kami kepadamu Tuhan. Biarlah tambah hari iman kami semakin kuat di dalam Engkau Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing Tuhan, kiranya Engkau pimpin ke perjalanan kami sehingga kami boleh sampai tanpa kurang suatu apapun Bapa. Dan kalau malam ini juga kami akan menerima berkat-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati makanan yang sudah tersedia Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.